Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa hadir kembali menjumpai Anda semua di acara Ramadan Sehat. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Satelit TV dan juga Rumah Sakit Ibu dan Anak Umuhani Purbalingga. Seperti biasanya, kita akan berbincang-bincang tentunya dengan tema yang berbeda, dan tema kali ini adalah seputar diabetes di masa kehamilan. Dan di sini sudah ada narasumber. Langsung aja kita perkenalkan ya. Di sini ada Dokter Erna, Dokter Erna Alslihah Rohmah. Aduh, rada ribet ya dok. Dokter Erna Alslihah Rohmah, spesialis obgyn. Oke, selamat sore dok, sehat? Oke, puasanya masih lancar ya dok ya? Oke, terima kasih dok sudah hadir di sini ya dok ya. Dan satu lagi ada Dokter Gea De Silva, namanya lucu. Spesialis penyakit dalam. Oke, selamat sore dok. Oke, sehat ya dok ya? Terima kasih sudah menyempatkan diri di acara kali ini ya dok ya. Oke dok, sesuai tema kali ini, sore kita ya, di sore hari ini itu adalah seputar diabetes di masa kehamilan. Jadi yang namanya ibu hamil ada aja ya permasalahannya. Sebenarnya bukan permasalahan ya dok ya, karena hamil itu bukan masalah, betul. Itu anugerah ya dok ya. Jadi apa ya namanya ya, seperti ya begitulah ya. Ini ada diabetes. Jadi misalnya nih dok ya, misalnya saya belum hamil nih, saya tidak punya penyakit diabetes, nggak punya riwayat penyakit diabetes, tapi setelah saya hamil bisa ya dok ya, bisa terkena penyakit diabetes. Itu kenapa ya dok ya, bisa dijelaskan? Dalam kehamilan itu ada dua macam, diabetes pregestasional dan diabetes gestasional. Diabetes pregestasional itu munculnya sebelum kehamilan, dia sudah punya penyakit diabetes mellitus gitu, kadar gula dalam darahnya sudah tinggi. Nah, ketika dia hamil, resiko dan komplikasi dalam kehamilannya akan lebih tinggi gitu. Nah, diabetes satu lagi macamnya adalah diabetes gestasional. Sebelum hamil, ibu belum punya penyakit diabetes mellitus, tetapi saat hamil, saat screening, dilakukan screening gula darah, ternyata tinggi gula darahnya gitu. Nah, itu baru dinamakan diabetes gestasional. Gestasional ya dok ya, jadi setelah hamil, saat hamil. Nah, itu biasanya disebabkan oleh apa dok? Ada beberapa faktor. Jadi usia kehamilan pada ibu, usia ibu saat hamil di atas 30 tahun dia akan lebih beresiko mengalami diabetes gestasional. Kemudian berat badan ibu, jadi berat massa, indeks massa tubuh. Jadi ibu dengan obesitas akan lebih beresiko mengalami diabetes gestasional. Kemudian ibu dengan riwayat keluarga, bapak atau ibunya mengalami diabetes mellitus, itu juga akan beresiko mengalami diabetes gestasional. Karena itu bisa turunan ya dok ya? Oke, gitu ya dok ya. Kalau dokter Gea, oke, gini dok, saya mau tanya, kalau misalnya kadar gula normal itu berapa sih dok? Ya, sebenarnya mungkin kadar gula itu sekarang sudah menjadi hal yang orang-orang awam mesti lebih banyak tahu ya, karena kan diabetes makin lama makin diketahui orang banyak ya. Tapi untuk mengingatkan lagi aja bagi yang belum tahu atau merefresh kembali bagi yang sudah tahu, kalau kita bicara kadar gula normal, kita akan menilai beberapa kali pemeriksaan. Yang pertama gula darah puasa, jadi kita orang yang akan dilakukan cek gula, dia puasa 8-10 jam, kemudian setelah itu dia dicek gulanya, bisa melalui vena, diambil darahnya melalui pembuluh darah vena, atau pakai alat stick yang kita bisa beli di tempat-tempat kesehatan ya, dicek cetek gitu. Nah, disebut normal itu kalau gula darah puasanya kurang dari 100. Jadi kalau antara 100 sampai 125
itu berarti sudah ada mulai gangguan atau kita sebut sebagai prediabetes. Di atas 126 berarti itu sudah bermasalah. Jadi gula darah puasa di atas 126 itu masuk kategori diabetes. Itu yang puasa. Kemudian ada lagi nanti pemeriksaan gula yang diberikan beban dulu. Jadi diberikan beban glukosa setara 75 gram, ya di laboratorium pasti akan diminta makan, tapi udah ada hitungannya. Kemudian nanti diperiksa 2 jam setelahnya. Yang normal itu di bawah 140. Nah, 141 sampai 199 ada gangguan. Di atas 200 ke atas itu disebut juga diabetes. Ada parameter lain lagi namanya HbA1c mungkin, tapi patokannya aja karena itu istilah. Kalau para penderita diabetes pasti tahu istilah itu, tapi kalau untuk yang umum HbA1c secara umum melihat kadar gula dalam sel darah merah selama 3 bulan terakhir rata-ratanya. Angka normalnya harusnya di bawah 6,5. 6,5 ke atas disebut diabetes. Itu kalau kita bicara kadar gula. Jadi gula yang diperiksa itu gula puasa, gula 2 jam setelah makan. Kalau gula darah sewaktu yang kita periksa tidak tentu, mau kadang sebelum makan, setelah makan, 1 jam dan lain sebagainya, itu kita tidak bisa jadikan patokan resmi dalam menentukan untuk menentukan apakah ini diabetes atau bukan, atau gula darah tinggi atau tidak gitu. Pasti akan ada pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan gula mana yang bermasalah. Oke, baik dok. Nah tadi bicara soal puasa ya, karena memang sekarang sudah di bulan Ramadan. Nah, yang pastinya sebagai umat muslim pasti menjalankan ibadah puasa ya dok ya. Kalau misalnya seseorang itu dia punya penyakit diabetes. Nah, kalau misalnya dia pengen puasa, itu mungkin ada kiat-kiatnya dok. Ada yang misalnya dokter sampaikan supaya misalnya dia bisa menjalankan ibadah puasa gitu dok. Yang perlu dia perhatikan apa sebenarnya? Sebenarnya pasien diabetes itu boleh puasa. Boleh, nggak apa-apa dia puasa, hanya memang pasien itu perlu berkonsultasi ke dokter, ya ke ahlinya dalam hal ini penyakit dalam, untuk menentukan dia boleh puasanya apa tidak. Karena namanya orang yang dengan sakit diabetes kan ada yang dari dia dalam terapi pengobatan yang dalam tanda kutip level pemberian obatnya minimal, ada yang sampai obat dosisnya besar, jumlahnya banyak, tipenya banyak, nah seperti itu. Dan kondisi fisik pasien dari masing-masing pasien kan berbeda. Ya secara umum sebenarnya untuk yang puasa lebih baik dikonsultasikan ke ahlinya atau ke penyakit dalam hal saya boleh puasa atau tidaknya gitu. Karena perlu penilaian lebih lanjut lagi. Nanti dites lagi ya dok ya? Iya, dicek apakah dia stabil apa tidak. Kalau misalkan ternyata pasien ini dalam obat-obatan yang dosisnya besar, kemudian masih sering suka gulanya tinggi, kemudian suka lemas dan sebagainya, beberapa kali misalnya kondisinya di titik tertentu dia lemas sekali, nanti gulanya tinggi sekali, gulanya rendah sekali, masih belum stabil secara umum, ya itu tidak dianjurkan untuk puasa. Oke dok. Baik, nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang kita ya dok ya. Sekarang waktunya kita jeda pariwara dulu ya. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi masih bersama saya Ivi dan juga ada Dokter Erna dan juga Dokter Gaya di sini di acara Ramadan Sehat bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Umuhani Purbalingga. Nah, Dokter Erna, dokter objin perempuan ya, ada ya yang perempuan. Kemarin saya ngobrol sama bapak-bapak, bapak-bapak terus soalnya. Karena biasanya kan kebanyakan masyarakat itu milih ya dok ya. Kalau ibu ada yang, aduh malu kayaknya sama bapak-bapak gitu ya. Nah ini ada nih di Umuhani, ada dokter spesialis objin cewek. Bisa langsung konsultasi aja sama dokter Erna di sini ya. Oke dokter, saya mau tanya nih soal diabetes lagi. Itu sebenarnya kapan sih saat si ibu hamil harus memeriksakan diabetesnya itu gitu?
Sebenarnya kalau pada ibu hamil, dari lini terdepan, jadi dari puskesmas, dari bidan desa, itu kami punya screening. Jadi screening untuk komplikasi pada kehamilan, punya daftar-daftarnya gitu. Jika ibu hamil, dari awal hamil sering konsultasi ke bidan atau puskesmas, belum sampai ke rumah sakit ya misalnya, mereka akan disaring lebih dulu. Kalau misal ada mereka salah satu resiko, misalnya resiko diabetes dalam kehamilan, mereka akan dirujuk ke rumah sakit. Salah satunya kalau di Purbalingga yang menerima rujukan adalah Rumah Sakit Umuhani gitu. Di sini kami bisa melakukan screening diabetes dalam kehamilan. Jadi pada pasien dengan faktor resiko tertentu, misal ada salah satu atau beberapa faktor resiko, maka kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut di sini. Itu bisa seperti yang dikatakan Dokter Gia tadi, pemeriksaan laboratorium, gitu, pemeriksaan kadar gula darah, atau nanti kami akan melakukan pemeriksaan USG untuk screening kelainan pada janinnya. Karena diabetes dalam kehamilan, komplikasinya salah satunya selain pada ibu, juga kepada janin, gitu. Iya, jadi dari trimester awal, dari awal kehamilan, dia akan memiliki kemungkinan untuk resiko komplikasi ke janinnya. Bisa keguguran atau kelainan pada janinnya. Jadi ketika screening dilakukan lebih awal, sedini mungkin, maka komplikasi yang mungkin akan terjadi akan berkurang. Baik, kalau Dokter Gea, ini kan rumah sakit ibu dan anak ya, tapi kan tidak melulu soal ibu dan anak gitu ya. Pastinya yang namanya penyakit diabetes kan menyeluruh, itu para orang tua juga, kebanyakan memang orang tua ya dok ya, yang mengidap. Di usia 35 tahun ke atas, ya usia 35 tahun ke atas, kemudian lansia juga, jadi apalagi paling banyak kan diabetes kan ada berbagai macam tipe. Tipe 2 yang paling sering ya yang paling sering timbul di usia. Oke. Nah, untuk cara penanganannya sendiri dok, untuk mereka yang mungkin sudah berusia gitu ya. Saya mau ngomong lanjut usia susah. Gimana dok untuk penanganannya sendiri? Di Rumah Sakit Umuhani ini kan kita, saya pribadi sebagai dokter spesialis penyakit dalam di sini, tim memang tidak hanya menangani berbagai kasus penyakit dalam di ibu yang perempuan, yang di lanjut usia juga, di usia dewasa juga, baik laki perempuan maupun lanjut usia. Nah, dalam hal beberapa yang datang dengan, ada beberapa juga yang sudah datang ke saya di Rumah Sakit Umuhani ini dengan keluhan diabetes dan kita memang obati. Pemilihannya banyak, obat-obatnya sangat banyak ragamnya, apalagi sekarang karena zamannya sudah makin maju ya. Dan dari mulai obat biasa yang dalam artian tipenya kan banyak, itu bisa diberikan, atau mungkin pemirsa atau penonton di rumah bisa mendengar istilah insulin, dan insulin pun kita bisa berikan di sini. Ya artinya sebenarnya obat itu nanti akan kita sesuaikan. Prinsipnya adalah dalam kita mengobati pasien kan aman buat pasien, memudahkan pasien, kemudian dalam hal periksanya pasien juga nyaman. Itu sih yang bisa kita lakukan di sini. Oke, gitu. Nah, kalau misalnya kebanyakan kan ya ada juga nih para pemirsa di rumah yang mungkin nggak merasa kalau saya itu punya penyakit diabetes gitu ya dok ya. Kalau misalnya untuk mendeteksi awalnya ya bahasanya seperti itu ya. Biasanya kan yang saya dengar itu langsung taunya drop aja gitu ya. Nah, biasanya untuk cara awal mendeteksi buat ibu hamil atau mungkin buat orang biasa gitu yang tidak hamil itu bagaimana dok? Mungkin dari Dokter Erna dulu. Itu tadi yang seperti yang saya sebutkan tadi awal, kalau pada ibu hamil kami punya screening beberapa poin gitu, faktor resiko yang untuk akhirnya nanti ibu hamil itu mengalami diabetes mellitus. Kemudian kalau misalkan untuk pemeriksaan kadar gula darah sendiri, biasanya kami rutin mengerjakan pada usia kehamilan 24 sampai 28 minggu. Tapi pada umur kehamilan sebelumnya, sekitar umur kehamilan 12 minggu,
biasa dilakukan USG. Nah, di situ kita juga bisa melakukan screening awal kalau terdapat kelainan pada janinnya. Karena pada diabetes gestasional atau pregestasional, diabetes dalam kehamilan, itu paling sering muncul kelainan janin pada kelainan sistem saraf pusat dan kelainan pada organ jantung. Nah, itu bisa diketahui dari USG. Gitu ya. Kalau dari yang tidak hamil, yang tidak hamil nih dok, bagaimana cara mengetahuinya nih dok? Hamil, dewasa muda atau lanjut usia gitu ya. Sebenarnya diabetes ada keluhan klasiknya atau keluhan yang seringnya, yaitu dia mudah lapar, mudah haus, sama sering buang air kecil. Tapi memang ini tidak spesifik langsung mengarah bahwa ini nanti yang begini akan diabetes, tapi bisa sebagai salah satu tanda dari keluhan diabetes. Jadi kalau memang ada keluhan-keluhan yang dialami oleh ya penonton atau pemirsa di rumah dengan keluhan ini, bisa memeriksakan pemeriksaan kadar gula. Ya bisa ke rumah sakit Umhani untuk pemeriksaan kadar gula. Tapi memang disarankan usia 35 tahun ke atas sudah dilakukan pemeriksaan rutin darah aja nggak apa-apa. Gula. Pemeriksaan gula. Kan faktor resikonya sekarang 35 tahun ke atas, diabetes makin lama makin muda nih. Dari yang dulu usia 40, dari 45, sekarang maju 40, maju ke 35. Berarti saya sudah rentan juga ya dok ya? Oke, gitu ya dok. Baik dok, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita lagi ya nanti ya. Setelah jeda iklan pariwara dulu ya dok. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Ramadan Sehat bersama kami, bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Umhani Purbalingga, setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama dengan Ramadan Sehat ya. Kali ini masih bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Umhani Purbalingga. Masih bersama juga dengan Dr. Ena dan juga Dr. Gea di sini. Kita masih bicara soal diabetes lagi. Diabetes pada ibu hamil ya dok ya. Saya mau tanya satu lagi nih dok. Sebenarnya yang namanya diabetes itu pasti beresiko ya dok ya. Tapi saya ingin lebih tahu nih bahayanya buat si anak, janin dan juga ibunya tentunya ya. Nah resikonya apa tuh dok untuk mereka? Pertama buat janin dulu ya. Buat janin itu jadi pertama yang paling sering diabetes dalam kehamilan dapat menyebabkan kelainan kongenital. Kelainan kongenitalnya terutama paling sering ada pada organ jantung dan kelainan saraf pusat. Tuh. Kemudian diabetes dalam kehamilan juga dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan berlebih atau biasa kita sebut dalam dunia medis makrosomia. Biasanya jika kehamilan sampai usia kehamilan bisa bertahan sampai 30 sampai aterem atau di atas 37 minggu, bayi akan beratnya berlebih sekitar 3.500 lebih gram atau sampai 4.000 gram lebih. Nah, kondisi ini nanti akan mempersulit proses persalinan yang akhirnya meningkatkan angka kejadian dari operasi sesar. Gitu. Jadi si ibu tidak bisa melahirkan secara normal karena janin lahirnya nggak cukup untuk bayi lahir secara normal. Gitu. Atau nanti juga bisa menyebabkan polyhydramnion. Polyhydramnion itu adalah kondisi air ketuban yang berlebih. Nah, kondisi ini nanti akan menyebabkan rahim membesar melebihi normal, yang itu nanti menyebabkan kehamilan ini nggak bisa bertahan sampai cukup bulan, tapi dia akan lahir di kurang bulan. Iya.
itu akan menyebabkan kelahiran prematur. Nah, kelahiran prematur akan beresiko juga terhadap janin, terhadap bayi yang lahir, karena kan belum matang, terutama pada paru. Proses pematangan paru pada diabetes dalam kehamilan lebih melambat ketimbang bayi normal, karena kadar gula darah mempengaruhi proses pematangan paru itu. Tuh. Itu pada janin. Ada janin pada ibunya? Kalau pada ibu dari trimester awal ini dapat menyebabkan keguguran pertama. Keguguran, kemudian ketika masuki trimester kedua itu akan menyebabkan bisa kelahiran prematur. Kemudian polihidramnion tadi juga masuk di situ. Kemudian nanti setelah itu ke kehamilan trimester ketiga menyebabkan kehamilan prematur juga masih bisa kalau sebelum 37 minggu. Kemudian meningkatkan kemungkinan persalinan sesar, operasi, gitu. Kemudian komplikasi diabetes juga ketoasidosis, ya, sangat beresiko. Komplikasi itu lebih ke membahayakan ibu ya, karena dapat menyebabkan kondisi sampai koma. Bahaya sekali ya dok ya. Oh, fatal sekali ya. Baik, berarti ini sangat penting ya buat ibu hamil, memang dia jangan malas untuk tetap kontrol ya. Biasanya ibu hamil kan dapat itu ya, buku panduan untuk kontrol, sering kontrol seperti itu. Jadi ketika seorang ibu mengetahui kondisinya hamil, PP test positif, dia bisa melakukan pemeriksaan sendiri, beli pemeriksaan di apotek. Kemudian ketika mengetahui positif, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan. Yang terdekat dulu tidak apa-apa, tidak langsung ke rumah sakit misalnya, terlalu jauh, aksesnya terlalu jauh. Jadi ke bidan desa dulu, nanti akan pasti terscreening resiko-resiko yang ada. Nanti akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi levelnya, kalau misalkan dicurigai adanya komplikasi pada kehamilan, salah satunya diabetes ini. Oke, gitu ya dok ya. Berarti memang harus lebih diperhatikan sekali ya kalau misalnya ada riwayat seperti itu ya dok ya. Oke, baik. Untuk dokter G ya, ada tips nggak nih dok? Tips ya, buat penderita diabetes supaya misalnya dia itu nanti bisa lancar puasanya gitu ya, supaya misalnya itu diabetes kan bisa disembuhkan ya dok ya? Agak sulit kata-katanya. Kita lebih dalam hal mengontrol gula sih, iya. Jadi mungkin dari segi pola makanannya mungkin seperti apa gitu, jadi sampaikan dok tips-tipsnya supaya dia bisa lebih menjaga. Iya. Jadi kalau untuk pasien diabetes mellitus ketika akan memasuki bulan puasa, ada beberapa nanti yang akan dirubah dari sistem obatnya. Itu menyesuaikan dari ya kami dokter spesialis penyakit dalamnya akan memberikan perubahan-perubahan terapi tadi supaya kalau misalnya kita menilai ini bisa puasa, obat akan disesuaikan terkait yang bisa puasa. Kemudian paling pola makan ya, tetap menjaga makannya, dalam artian kan orang diabetes itu bukan tidak boleh makan sama sekali ya, kan ada pasien saya yang bahkan makan cuma 1 kali sehari karena diabetes, tetap 3 kali sehari, tetapi pemilihan pola makannya yang sudah disesuaikan. Nah itu koordinasi dari ahli gizi, periksa kami penyakit dalam mengatur. Istirahat harus cukup, olahraga yang ringan, jalan. Tapi kalau memang ada masalah sendi kan karena lanjut usia kebanyakan masalah sendi ya gitu ya, ya boleh sepeda ringan gitu ya, atau senam lansia, kan ada senam lanjut usia, sering dilakukan itu untuk membantu agar tetap sehat, tetap baik, kondisi aktivitas masih bagus gitu. Baik, sekarang kita ke kesimpulannya ya dok ya. Kesimpulannya dari kita bincang-bincang tadi seputar diabetes pada masa kehamilan dan juga mungkin pada yang tidak hamil, itu sebaiknya seperti apa gitu dok? Silakan disampaikan untuk pemirsa yang di rumah. Kalau dari saya mungkin mengenai diabetes dalam kehamilan, yang poin pertamanya dari screening, sebaiknya
ibu hamil segera melakukan screening diabetes sedini mungkin. Jika memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, bisa datang ke Rumah Sakit Umuhani di Purbalingga. Di sini sudah tersedia fasilitasnya lengkap. Kemudian jika nanti diketahui ibu menderita diabetes, maka sesegera mungkin dilakukan penanganan secara komprehensif. Kebetulan di sini juga sudah ada dokter penyakit dalam, jadi kami bisa berkolaborasi karena jika diabetes dalam kehamilan terkontrol gula darahnya itu akan memberikan komplikasi yang sangat rendah, serendah mungkin baik pada ibu maupun pada janin. Gitu. Ya. Dari dokter sendiri ada tambahan? Ya, artinya tidak untuk diabetes itu sekarang sudah menjadi penyakit yang semakin banyak. Memang Indonesia juga peringkat dalam hal jumlah pasiennya, jumlahnya juga sudah sangat banyak. Ya, artinya tidak bosan-bosan untuk pasien, penonton atau permisa untuk referensi mengenai diabetes. Kemudian tadi ingat usianya 35 tahun ke atas, gejala klasiknya ada, lakukan pemeriksaan screening. Kalaupun sudah ada terkena diabetes, tidak perlu panik, tidak perlu takut, bisa terkontrol baik supaya kondisinya tetap sehat. Baik yang ibu hamil bisa periksa ke kami, yang maupun non hamil sama. Tapi yang ibu hamil butuh perhatian lebih ekstra dan kolaborasi dengan Opskin atau kandungan ini. Baik, terima kasih sekali dokter untuk waktunya. Rupanya harus segera kita akhiri ya bincang-bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi dokter Erna dan juga dokter Gea untuk waktunya sudah menyempatkan waktu ya di acara Ramadan Sehat kali ini. Oke, baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita pada sore hari ini. Tapi jangan lupa untuk tetap menyaksikan acara Ramadan Sehat bersama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Umuhani Purbalingga di jam yang sama besok hari ya. Masih bersama saya juga tentunya. Oke, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.